Kita lanjutkan. Baca bareng-bareng. Wa ammal alifu fatakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsati. Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Pada video sebelumnya, pembahasan sebelumnya, itu membahas tentang alamah asliyah. Nah, mulai sekarang sampai akhir ini membahas tentang alamah niyabah. Yang banyak tadi tuh banyak contohnya ya, yang membuat agak lama tuh contohnya. Karena tadi saya kasih 3 contoh. Per maudhi' itu saya kasih 3 contoh. Seperti ini, ra'aitu Muhammadan yal'abul la'ibu al-qurata, ash'il misbahan dan sebagainya. Kita lanjutkan ke pembahasan al-asma al-khamsah. Sebelum memasuki hal tersebut, kita ingat-ingat sedikit apa sih yang dimaksud dengan al-asma al-khamsah. Secara sederhana, al-asma al-khamsah adalah isim-isim khusus yang jumlahnya ada 5. Yang 5 ini ketika dia rofa tidak menggunakan dhammah, ketika dia nasab tidak menggunakan fathah, ketika dia jar tidak menggunakan kasroh. Dan hanya berlaku pada isim yang 5 ini. Oleh karenanya dia disebut dengan al-asma al-khamsah. Isim-isim yang 5. Nah, silakan merujuk kepada video tentang rofa. Di situ sudah dijelaskan apa saja. Seperti abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dzumalin. Abaka wa akhoka wa hamaka wa faka wa dzamalin. Nah, kira-kira seperti itulah kalau dinasobkan. Oke. Oleh karenanya kita tidak perlu berpanjang lebar mengenai al-asma al-khamsah. Teori mengenai al-asma al-khamsah, yang penting kita tahu pengertian sederhananya itu doang. Tinggal kita menerapkan apa di mana mauqi' i'rabnya tersebut. Oke? Kita lihat contoh yang pertama di sini. Ra'aitu aba Muhammadin. Di sini ada kata aba. Aba adalah termasuk al-asma al-khamsah. Yang dimana ketika dia rofa dibaca abu, ketika nasab dibaca aba, ketika dia jar atau khafad dibaca abi. Al-asma al-khamsah ini harus dia bersanding dengan mudhaf ilaih. Ketika dia tidak diidhofahkan, maka alamat nasabnya bukan alif, tetapi alamat nasabnya menggunakan fathah. Hal ini ketika dia tidak disandingkan dengan mudhaf ilaih. Apabila dibuatkan dia model idhofah, maka nasabnya tidak menggunakan fathah, tetapi dia menggunakan alif. Mana contohnya? Ra'aitu aba Muhammadin. Isma' akhaki. Inna dha ilmin alimun. Oke. Bisa ditangkap ya? Lalu, apa i'rabnya? Kita baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Ra'aitu aba Muhammadin. Ra'ai fi'lun madin mabniyun 'ala as-sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Aba maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-alifu niyabatan 'anil fathah li'annahu al-asma'ul khamsah wa huwa mudhafun Muhammadin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Di sini mana yang di-highlight? Yang di-highlight adalah kata aba. Yang dimana kata aba adalah al-asma al-khamsah. Rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Kenapa? Karena ketidakmampuan alamatul asliyah dalam konteks tersebut. Oleh karenanya dia diwakilkan dengan menggunakan alif. Yang kita tahu, alif ini adalah alamatun niyabah min alamatil asliyah. Oke, teman-teman sudah tahu kan i'rabnya ya? Jadi, saya minta teman-teman menghafal i'rab ini. Oke? Karena nanti ketika teman-teman bersinggungan dengan teks, jadi teman-teman tidak terlalu bingung. Misal teman-teman menemukan teks gundul. Kemudian teman-teman cuma ngelihat, oh, ini i'rabnya kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa tahu, oh, i'rabnya kayak gini ya, itu teman-teman sudah bisa membaca teks.
Itulah sederhananya. Oleh karenanya, saya bilang dari awal sangat penting kita untuk belajar mengi'rab. Perkara maknanya secara umum, secara utuh, itu belakangan. Yang penting teman-teman bisa mengi'rab dulu dan tahu makna dasarnya dulu. Oke? Lanjut kita contoh yang kedua. Isma' akhaki. Baca bareng-bareng. Isma' akhaki. Isma' fi'lu amrin mabniyun 'ala sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Nah, di sini ada kata-kata dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ada yang jawazan, ada yang wujuban. Yang jawazan berlaku pada huwa dan hiya. Sisanya wujuban. Oke, bisa dipahami ya? Lanjut i'rabnya. Akha maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan 'anil fathah li'annahu al-asma'ul khamsah wa huwa mudhafun. Ki al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Oke, paham ya? Lanjut. Inna dha ilmin alimun. I'rab bareng-bareng. Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Dha ismu inna mansubun bi inna wa alamatu nasbihi al alifu niyabatan 'anil fathah li'annahu al asma'ul khamsah wa huwa mudhafun ilmin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Alimun khabaru inna marfu'un bi inna wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Lihat di sini alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Kalau ini kenapa dibaca dha? Karena dia al-asma al-khamsah. Ini kenapa dibaca ilmin? Karena dia isim mufrad. Oke. Paham ya? Nah, makanya kalau teman-teman sudah bisa ngi'rab, nggak terlalu pusing lah tentang pembahasan ini. Oke, lanjut. Contoh yang ketiga. Oh, udah selesai contohnya. Nah, seperti inilah alamah niyabah yang pertama dari nasab. Yang asliah itu fathah doang, sisanya adalah niyabah. Gitu. Jadi teman-teman kalau menemukan di teks-teks kitab atau dimanapun kata-kata aba atau kata-kata abun, terus setelahnya ada isim, maka hal tersebut namanya al-asma al-khamsah. Karena salah satu dari syarat al-asma al-khamsah, kata abun, akhun, famun, hamun, dan dhu itu setelahnya harus ada mudhaf ilaih. Apabila tidak ada mudhaf ilaihnya, maka dia termasuk isim mufrad biasa. Gitu aja polanya. Kalau nggak ada idhofah, maka dia isim mufrad. Kalau dia diidhofahkan kata yang 5 tadi, maka dia disebut dengan al-asma al-khamsah. Nah, teman-teman biasanya, orang-orang yang belajar ketika dikasih contoh, ini contohnya. Yang mereka bingungin itu ketika menemukan di teks. Oleh karenanya, penting kita belajar mengi'rab dan menghafal i'rab dan menerapkan i'rab. Kalau sudah hal tersebut terjadi, insya Allah itu lebih mudah dibanding tidak menghafal atau tidak mempraktikkan i'rabnya. Oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Baca bareng-bareng. Nah, ini adalah alamah niyabah selanjutnya. Baca. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Adapun kasroh itu menjadi tanda bagi nasab di mana? Di satu tempat. Di mana itu? Fi jam'il muannatsis salim. Ini ada dua contoh. Ra'aitul muslimati dan khalaqallahus samawati. Jama' muannats salim itu apa? Nah, itu sudah kita bahas di amthilati dan juga di video-video sebelumnya. Di sini ada kata al-muslimati. Di sini ada kata ra'aitu. Kita sudah pelajari ya, ra'aitul muslimati itu seperti apa. Ingat, ada fi'il dan fa'il. Mana fi'il fa'ilnya? Ra'aitu. Kemudian maf'ulun bihnya al-muslimati. Untuk memudahkannya,
Langsung kita buka ke i'rabnya saja. Saya tidak nulis i'rabnya ternyata. Mari kita i'rab bareng-bareng. 1, 2, 3. Ra'aitu fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Kemudian mencari apa? Maf'ulun bih. Al-muslimati maf'ulun bih. Mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'ul muannatsis salim. Dah, gitu doang. Lanjut. Khalaqallahu samawati. Ya Allah bareng-bareng. Khalaqa fi'lun madin mabniyun ala fathatin zahiratin fi akhirih. Allahu lafzul jalalati fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. As-samawati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'ul muannatsis salim. Maka kata al-muslimati dan as-samawati keduanya niyabah 'anil fathah. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Gitu aja teman-teman. Paham ya? Lanjut. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fit tathniyati wal jam'i. Adapun ya itu menjadi tanda bagi nasab di mana? Di dua tempat. Pertama di tathniyah dan juga jamak. Mana contohnya? Ini contohnya. Oke. Di tathniyah saya memberi dua contoh. Kemudian di jamak saya memberi dua contoh. Kita baca bareng-bareng. Ishtaraitu qalamaini. Akulu dajajataini. Yang jamak, innal mu'minina ikhwatun. Hadza kitabu minhajit talibina. Oke. Pada kata qalamaini, pada kata dajajataini, ini adalah tathniyah. Yang dimana nasabnya tidak menggunakan fathah, tetapi dia menggunakan ya. Kenapa? Karena ketidakmampuan fathah menjadi alamah dari tathniyah. Oleh karenanya diwakilkan dengan menggunakan ya. Oke, paham ya teman-teman? Lalu, begitu pula terjadi pada jamak mudzakkar salim. Karena ketidakmampuan fathah sebagai tanda dari i'rabnya, maka diwakilkanlah dia dengan menggunakan ya. Kita lanjutkan ke i'rabnya. Apa i'rabnya? Kita i'rab bareng-bareng. 1, 2, 3. Ishtaraitu qalamaini. Ishtarai fi'lun madin mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Qalamaini maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathah li'annahu muthanna. Wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Itu. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua. Akulu dajajataini. Akulu fi'lun mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Dajajataini maf'ulun bih mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathah li'annahu muthanna. Wan nunu 'iwadun 'anit tanwin fil ismil mufradi.
Oke. Itu yang tasniyah. Kita lanjutkan ke yang jamak mudzakkar salim. Baca bareng-bareng. Innal mu'minina ikhwatun. Inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Al mu'minina ismu inna mansubun bi inna wa alamatu nasbihi al ya'u niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'ul mudzakkaris salim wan nunu 'iwadun 'anit tanwin fil ismil mufradi. Ikhwatun khabaru inna marfu'un bi inna wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Hadza kitabu minhajit talibina. Nah, ini kalau yang ini nasab, kalau yang ini jar. Kenapa? Karena dia menjadi idhofah. Isim, 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 isim. Gabungan dua isim atau lebih disebut dengan idhofah. Kata yang pertama disebut dengan mudhaf. Setelah mudhaf disebut dengan mudhaf ilaih. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih 1, mudhaf 2, mudhaf ilaih 2. Oke, paham ya? Lanjut kita i'rab bareng-bareng. Hadza, i'rab hadza ismul isyarah mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Kitabu khabarul mubtada marfu'un bil mubtada wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Minhaji mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. At-talibina mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa 'alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrah li'annahu jam'ul mudzakkaris salim wan nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi. Kalau yang ini saya kasih contoh yang nasab, kalau yang ini saya kasih amilnya adalah amil jar. Apa amil jarnya? Karena dia idhofah. Paham ya? Oke. Gitu aja cara kita belajar. Kalau sudah paham tentang konsep i'rab di Amthilati jilid 1 dan jilid 2, itu kan teori semua tuh. Tapi nggak ada kayak kita dilatih untuk meng-i'rab tuh nggak ada. Nah, makanya saya buat video biar kita melatih untuk meng-i'rab. Fungsinya apa nanti? Nanti teman-teman kalau sudah berhadapan dengan teks kosongan atau teks gundulan secara langsung, di situ tempatnya bermanfaat. Jadi lebih lancar ketika membaca kitab. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke hadfun nun, yaitu niabah yang selanjutnya.